Ya, saya lanjut CPOB ya. CPOB itu cukup tebal, dan kali ini saya mencoba men-summarize ya, CPOB tahun, ini tahun 2018 ya. Jadi CPOB itu ya singkatan dari cara pembuatan obat yang baik, dan ini memang dari saya sebutkan adalah guidance terkait dengan untuk mendapatkan obat yang diharapkan ya, secara kualitas, secara mutu ya. Dan ini seperti lazimnya dokumen-dokumen regulasi ya. Ini juga guidance terkait dan regulasi ya, buat itu selalu ada updating ya, selalu updating ya. Kayak farmakope ya, saat ini kita udah farmakope Indonesia edisi yang ke-6 ya. Nah, ini CPOP ini sekarang yang berlaku adalah CPOP 2018. Sebelum 2018 ada CPOP 2012. Sebelum 2012 kalau nggak salah 2006. 2006 sebelum 2006 2001. 2001 nggak salah 93. 93 88. Terus sebelum 88 kalau nggak salah 83 78. Dan pertama kali CPOP ini di launching eh, ya, oleh Amerika. Kalau di Amerika Inggris namanya GMP, Good Manufacturing Practice ya. Itu sekitar tahun 1970-an ya, kemudian 71 70-an, kemudian di Indonesia baru diaplikasikan kalau nggak salah sekitar tahun 78 ya, ditranslate menjadi cara pembuatan obat yang baik. Ini dari Good Manufacturing Practice ya. Nah, eh, ya, dalam hal industri farmasi ya, itu secara umum, secara garis besar itu terklasifikasi ya, tergolongkan atau terbagi atau dapat dibagi menjadi dua dua bagian besar, yaitu industri bahan baku farmasi. Jadi bahan baku farmasi ya diantaranya industri zat aktif. Ya namanya bahan baku farmasi ya bahan baku untuk pembuatan produk farmasi itu. Dan bahan baku itu ya bahan baku ada bahan baku zat aktif, atau ada di API, Active Pharmaceutical Ingredients, atau bahan baku untuk excipient, zat tambahan, ya bahan-bahan pembantu, itu bahan baku. Ya. Kemudian ada juga industri jadi manufacturing. Ya. Jadi kalau industri bahan baku ya outputnya adalah mendapatkan bahan-bahan baku untuk farmasi. Ya. Sementara kalau industri obat jadi outputnya adalah produk obat. Ya, jadi misalnya tablet paracetamol, tablet CTM, tablet kaptopil, tablet asam levonamat, itu adalah obat jadi. Ya, manufacturing. Nah, di dalam dua bagian besar, industri bahan baku dan industri obat jadi manufacturing, atau secara umum industri farmasi ya, ini nggak bisa sembarangan gitu. Nggak bisa kita asal bikin ya. Kemarin ketika saya sempat share status tentang diskusi farmasi industri dengan kelas kalian di PSPA, saya screenshot dan pas ketemu di sana salah satu kelompok itu presentasi tentang cara pembuatannya. Ada teman dosen yang komentar di status riset saya bilang, Pak, kok kayak bikin masakan. Ya. Saya bilang ya memang bedanya membuat makanan dengan membuat obat itu bedanya adalah di efikasinya, ya, di efek terapinya. Kalau makanan, katakanlah tujuannya enak. Ya. Kalau obat tidak hanya enak, tetapi kita juga harus bisa menggaransikan, harus bisa memastikan bahwa zat aktif atau obat kita mampu memberikan manfaat terapi yang maksimal. Sekarang tambah lagi, mampu memberikan manfaat terapi yang maksimal, ya, bekerja bagus di tempat sasarannya, dan efek sampingnya minim.
hidup terus berkembang, tuntutan masyarakat juga semakin naik. Nah, sehingga untuk membuat itu ya ada perlu dibuat standarisasi ya. Sehingga muncullah yang namanya obat CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik, atau GMP Good Manufacturing Practice, atau CGMP itu Current Good Manufacturing Practice. Ini punya FDA, Food and Drug Administration untuk Amerika ya. Namanya kan tuh dia di updating berkala sekian tahun sekali. Jadi kalau tidak mengubah secara keseluruhan naskah GMP, dia cukup pakai CGMP ya. Nah, jadi kalau makanan, cara pembuatan makanan ada namanya kalau di Indonesia CPMB, cara pembuatan makanan yang baik. Tentunya grade-nya obat lebih tinggi dibandingkan dengan makanan. Karena tadi filosofinya, kalau makanan tujuan yang penting enak, ya, tidak bau, ya, tidak cepat basi. Kalau obat tuntutannya lebih, selain enak, tidak bau, tidak basi, obat harus memastikan, menggaransikan, ya, melindungi supaya obat ini dapat tetap bagus, stabil, dan dapat memberikan efek yang diinginkan di pasien. Ya, sehingga CPOB, GMP, CGMP, makanan CPMB, tujuannya adalah memastikan bahwa obat itu benar-benar bermutu. Kalau dulu yang namanya mutu itu bagus, standar, berkualitas. Kalau sekarang pengertian mutu semakin luas. Itu tidak semata-mata produknya berkualitas bagus, tetapi juga ya, lebih dari itu, dia harus bisa memuaskan konsumen. Nah, kalau istilah di pabriknya itu customer satisfaction. Ya, sehingga perlu standarisasi ya. Kalau di Indonesia nasional CPOB, kalau Amerika GMP FDA, kalau di Europe ya GMP EMA, European Meal Administration. Nah, ini aspek-aspek yang akan kita bahas di sini, aspek penting CPOB tahun 2018 ya. Dulu ketika saya kuliah ya, itu seingat saya aspek penting CPOB itu cuma 10 nggak salah. Karena 2018 tambah 12 ya. Jadi yang pertama ada sistem mutu industri farmasi, karena CPOB tujuan tadi menghasilkan mutu produk yang bagus, yang mampu memuaskan pelanggan, mampu memuaskan industri, mampu memuaskan stakeholders, semua memuaskan pihak-pihak yang terkait, semuanya terkait dengan produk tersebut. Jadi nomor satu di sini. Kemudian personalia, karena ini apapun itu ya, manusia adalah ya, hanya kalau di dalam agama kita manusia itu adalah ya pemimpin di muka bumi ini ya. Jadi meskipun sekarang zaman berkembang tetap tidak bisa mengalahkan sentuhan manusia ya. Hanya ya Tuhan Allah memberikan tugas kekhalifahan, kepemimpinan itu pada manusia, karena ya kita dibekali akal, pikiran, dan juga hati. Beberapa waktu yang lalu saya sempat dapat video ketika semua itu sudah dibuat artificial intelligence ya. Jadi di video itu dia sendirian orang itu, terus ketika mau masuk rumah dari jauh dia melangkah, pintu udah terbuka. Ketika mau makan, ambil makanan, tinggal ambil. Manasin, pokoknya semuanya sudah kan. Tapi suatu ketika di situ karena AI, artificial intelligence kan berbasiskan big data ya, data yang ada dikumpulkan terus di trennya bagaimana dievaluasi. Suatu ketika dia itu kena agak bersin ya. Wah, sistem AI di rumahnya kacau balau, menyebabkan dia nggak bisa istirahat. Jadi personalnya manusia menjadi sesuatu yang ya core of the core ya.
Terus kemudian bangunan fasilitas, yang ketiga peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Ini dulu saya ingat saya zaman saya ini belum ada ketika saya kuliah. Sekarang sudah ada bab 6. Penguasaan mutu dari dulu ada, inspeksi diri, pengelolaan dan penerapan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya dan kualifikasi validasi. Seingat saya dulu ketika zaman saya kuliah yang ini belum ada, dan kegiatan alih daya yang 10 ini sudah ada sejak zaman saya kuliah. Nah, nah tujuannya CPIB itu apa? Ya, kalau mau diinikan ya menghasilkan obat yang bermutu tinggi. Nah, obat yang bermutu tinggi ini kita dapat artikan, kita dapat definisikan menjadi macam-macam. Di antaranya ya obat yang bermutu tinggi ini ya itu ya jadi customer satisfaction, owner satisfaction, stakeholder satisfaction, patient satisfaction, customer satisfaction, employee satisfaction. Kita bisa kalau misalkan semua kondisi sekitar itu baik, bermutu, life is so easy, life is so pleasure, hidup itu sangat enak. Nah, ketika kita ingin mendapatkan obat yang bermutu tinggi itu, ya tentunya kita juga akan memperhatikan keselamatan kesehatan kerja. Ketiga, ya. Apakah hubungannya TPIB dan jadi untuk menghasilkan contohnya misalkan kesehatan kerja ya di industri farmasi, pabrik, katakanlah seperti sekarang nih COVID, corona, ya. Ini yang namanya tanpa teriak-teriak pemerintah ini ya industri farmasi juga akan strict dalam artian ya, kemarin saya ada ketika komunikasi dengan Pak Medi ya, yang side head of Dankos ya, dibikin shift ya. Padahal dia nggak sakit ya. Dan ingat saya dulu ketika saya dulu ketika kerja juga bahkan mungkin sekarang ketika mengetahui ada anak buah yang flu atau sakit yang udah mending kamu istirahat tidur daripada nanti kamu nggak sehat, selain kamunya juga tidak staff tidak dapat bekerja dengan baik, akan mengganggu teman-temannya ya, kalau nggak hati-hati akan berpengaruh kepada produknya ya, ini menjadi diatur sedemikian rupa oleh CPOB. Jadi tujuan CPOB yang pertama adalah ini, kemudian adalah menciptakan keselamatan kesehatan kerja yang efektif, yang good, yang baik. Tujuan CPOB juga akan meningkatkan efisiensi ya, dibuat guidance, dibuat standarisasi supaya apa? Supaya jadi mutunya bagus. Ketika mutu bagus, ya, tentunya akan kita dapat melakukan efisiensi proses, efisiensi komponen yang akan menguntungkan buat kita. Tujuan CPIB juga akan menjaga produktivitas atau meningkatkan produktivitas dari perusahaan kita. Nah, kemudian apa saja sih parameter obat yang baik itu? Yang pertama, keamanan safety, bebas bahan kimia berbahaya. Obat itu toksik, ya, filosofi makanya kalau Anda apotek kebanyakan dia lambangnya kan cawan, ada ular dimasukkan ke sini, ya. Jadi obat itu toksik, obat itu racun, dan dia pada dosis yang tepat dia akan dapat berfungsi sebagai obat. Kalau dosisnya tidak tepat, below dosis terapinya, dia tidak akan memberikan efek terapinya. Tetapi ketika above di atas dari dosis terapinya, dia bisa sangat berbahaya. Jadi ini bebas bantuan itu obat zat aktif. Excipient pun demikian. Makanya dalam memformulasikan suatu sediaan farmasi ya harus dipastikan excipientnya itu inert, ya, tidak mempunyai efek terapi. Kemudian dia juga harus bebas mikroba, karena kalau dia mengandung mikroba dia akan mengkontaminasi produk dan akan mengganggu konsentrasi ya, atau potensi dari obat tersebut. Kemudian obat itu harus efektif, dosisnya sesuai, kualitas bahan bakunya bagus, disolusi menurut syarat dan sebagainya. Stabilitasnya berapa lama dapat disimpan dan tetap stabil, penampilan, rasanya bagaimana, baunya bagaimana, warnanya bagaimana, kelembutannya bagaimana dan sebagainya. Umumnya obat
umumnya kebanyakan dia rasanya pahit. Ini menjadi challenge tersendiri untuk obat-obat yang akan diberikan secara oral, sehingga dibutuhkan formulator yang smart untuk menghasilkan rasa yang tidak terlalu pahit. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu sistem mutu industri farmasi. Ya. Sistem mutu industri farmasi. Jadi pemegang izin industri farmasi atau IIF harus membuat obat sedemikian rupa supaya sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ya. Kemudian harus memenuhi persyaratan izin edar. Makanya untuk obat-obat yang baru yang belum beredar di pasaran, dia sebelum diedarkan di pasaran, dia harus diregistrasikan ke Badan POM, dan oleh Badan POM akan diverifikasi ya, apakah produk obat tersebut tidak memenuhi persyaratan apa belum untuk diedarkan. Jadi memenuhi persyaratan izin edar atau memenuhi persetujuan uji klinik. Ya. Ini benar obatnya benar-benar baru. Ya. Ya. Really new anti drug. Ya. Tentunya harus melampirkan hasil atau persetujuan dari uji kliniknya. Kemudian tidak menimbulkan risiko yang membahayakan pasien, ya, yang terdampak oleh keamanan, mutu, dan atau efektivitas yang tidak memenuhi syarat dari produk farmasi tersebut. Jadi itu makanya ya industri farmasi itu high cost, ya. Ya kalian punya industri farmasi dengan orang-orang yang super kaya, ya. Karena ya ketika dia mau meluncurkan produk, ya, dia harus membuat pabrik yang sedemikian rupa yang ya, tidak asal bikin tempat, ya, tapi harus diverifikasi, harus dicek, nanti ada bangunan dan fasilitas, lantainya bagaimana, aliran udaranya bagaimana, ya. Dan ini makanya kalau di mana ya di negara maju, ya, farmasis apa itu kan termasuk salah satu profesi yang cukup favorit, ya, di selain dokter, ya, karena memang ya tidak mudah secara proses, dan juga tidak ya, sedikit punya pride ketika seseorang itu diketahui dia pakar atau ahli farmasi atau farmasis, ya. Karena untuk mencapai ke sana itu tidak asal, ya, prosesnya berlapis-lapis, ya. Kita mau bikin obat, ya, ownernya ya, harus memperhatikan ini, bikin produk harus memenuhi persyaratan izin edar, kalau obatnya benar-benar baru harus ada uji klinik, harus dipastikan safe, ya, terhadap pasien atau konsumen. Industri farmasi harus menetapkan manajemen puncak. Jadi biasanya kalau sudah industri farmasi yang sudah survive, sudah eksis, ya, biasanya dia sifatnya kayak komisaris atau owner, ya. Biasanya dia akan bekerjakan orang yang disebut sebagai manajemen, ya, board director, ya, manajemen puncak, ya. Jadi manajemen puncaknya yang dia yang nakodanya, ya, driver perusahaan farmasi tersebut. Harus mengetahui manajemen puncak yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau pabrik dengan kewenangan dan tanggung jawab memobilisasi sumber daya resource, ya. Tidak hanya sumber daya manusia, tapi juga sumber daya yang ada di pabrik tersebut yang dimiliki oleh perusahaan atau pabrik tersebut untuk mencapai kepatuhan terhadap regulasi. Untuk mencapai sasaran mutu yang handal, diperlukan sistem mutu yang didesain secara komprehensif dan diterapkan secara benar, serta mencakup cara pembuatan obat yang baik dan manajemen risiko mutu. Sistem mutu, ya, sekali lagi saat ini sudah cukup berkembang, sudah cukup meluas. Ini tentang siklus pengembangan produk seperti diuraikan ICHQ10. ICHQ10 itu apa? Adalah model untuk sistem mutu
perusahaan-perusahaan farmasi yang dapat diimplementasikan melalui different stage, tahapan-tahapan yang berbeda dari life cycle, siklus suatu produk. Dan kebanyakan dari isi dari ICH Q10 ini applicable atau dapat diaplikasikan ya terhadap pabrik, tempat fabrikasi ya, yang saat ini spesifik ya, oleh persyaratan-persyaratan regional dari GMP atau CPOB. Ya. ICH guidelines ya, ini dikreasi atau dibuat oleh the International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. Ya. Ini internasional. Ya, makanya di sini kalau regional ada yang namanya harmonisasi ASEAN. Ya. Jadi dari ICH-Q10 ini adalah sistem mutu yang terkait dengan produk-produk atau industri farmasi, dan ini diatur oleh harmonisasi ASEAN. Jadi ada CPOB, ada ini. Jadi kalau perusahaannya itu mau go internasional, cakupannya mungkin tidak hanya sekedar CPOB, tapi lebih dari itu, beyond of the CPOB. Ya. Kenapa? Dengan ICH Q10 ini memfasilitasi inovasi dan perbaikan berkesinambungan serta memperkuat hubungan antara kegiatan pengembangan produk dan kegiatan pembuatan produk. Manajemen produk memiliki tanggung jawab paling tinggi untuk memastikan sistem mutu yang efektif, tersedia, ya, berasal dari sumber yang memadai, ya, dan ini sangat tergantung dengan kepemimpinan, ya, leadership. Ya. Di ya, biasanya ya, sistem leadership manusia itu tidak bisa dilepaskan. Ya, satu dengan lain sangat terkait. Baik, saya kira dulu 30 ya.